Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan coba untuk melakukan cek plagiarisme dalam tugas penulisan esai, sekaligus bagaimana menulis esai yang baik, menulis esai yang standar untuk diikutkan di dalam, untuk dikirimkan sebagai tugas ataupun juga diikutkan dalam perlombaan. Cek plagiarisme ini menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena Anda sedang berada di dunia akademik. Dunia akademik itu tidak sembarangan di dalam membuat karya tulis. Ada aturan-aturan yang perlu disiapkan, perlu dipahami dan dipelajari oleh mahasiswa, sehingga aturan-aturan tersebut itu bisa dicamkan sejak awal, dan ya, Anda perlu betul-betul memahaminya dengan sebaik-baiknya dan terus berupaya untuk menerapkan dalam pembuatan tugas ya. Baik, kita mulai dari awal dulu. Ini yang disebut dengan budaya integritas akademik. Jadi ada yang disebut dengan integritas. Integritas itu sikap seseorang yang teguh pendiriannya. Budaya itu berarti perilaku yang sudah menyebar, yang kemudian sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Akademik berarti kegiatan yang ada di lingkungan pendidikan. Sehingga budaya integritas akademik itu berarti perilaku-perilaku yang itu diterapkan karena menjadi kebiasaan, pembiasaan di dalam mempertahankan pendapat berkaitan tentang integritas seseorang di dunia pendidikan. Nah, bagian yang paling nampak kelihatan itu bagian atas seperti gunung es ini ya, gunung es yang ada di lautan. Jadi di atasnya itu ada kebijakan, ada pelaksanaan kebijakan, di bawahnya ada kebijakan, kemudian di bawah lautan atau air itu ada pemahaman. Nah, pemahaman tentang integritas itu dikenal dengan nilai-nilai Tracy. Apa Tracy itu? Di situ disebutnya sebagai trust, respect, fairness, courage, responsibility, dan honesty. Trust itu kejujuran. Nah, trust itu bisa dipercaya ya. Respect menghormati. Kemudian fairness itu keadilan. Lalu courage itu dorongan, dukungan. Responsibility tanggung jawab. Honesty kejujuran. Nah, ketika nanti Anda melakukan tugas-tugas karya ilmiah, tugas berkaitan tentang perkuliahan, maka harus mengikuti aturan Tracy ini. Tracy itu diambil dari salah seorang tokoh ya, namanya Profesor Tracy Unbretteg, yang kemudian dia mendorong berkaitan tentang bagaimana agar perilaku-perilaku yang tidak baik itu serius diperhatikan, jangan sampai terulang. Oke, ini aturan yang kemudian disepakati di dunia internasional, dikenal dengan the fundamental values of academic integrity. Nilai-nilai fundamental di dalam integritas akademik, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Jadi ketika Anda mau membuat tulisan, pertama yang harus dilakukan itu jujur dulu. Jujur, membedakan mana punya sendiri, mana punya orang. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan itu memberikan tanggung jawab, mempercayai apa yang kemudian bisa dipercaya, apa yang kemudian dikutipnya itu. Keadilan, keadilan itu biasa berarti menempatkan yang pas sesuai dengan tempatnya. Rasa hormat, memberikan penghormatan kepada gagasan orang. Tanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dikutipnya di dalam tulisan tersebut. Dan keberanian, berani untuk memulai agar tidak melanggar dari integritas akademik ini. Kayak ini. Nah, dalam karya ilmiah itu ada 6 penyimpangan. Biasanya ini nanti akan berkaitan tentang publikasi ya. Kalau di jurnal akademik, di jurnal ilmiah, maka ada aturan-aturan seperti ini. Oke, yang paling sederhana itu fabrikasi falsifikasi. Fabrikasi misalkan menyajikan hal yang tidak ada. Contoh, Anda melakukan penelitian, lalu dijadikan sebagai laporan tugas akhir, misalkan skripsi ke depan,
Padahal itu tidak ada datanya, tidak pernah dilakukan data ke lapangan, lalu kemudian Anda tuliskan, maka itu fabrikasi. Falsifikasi, yaitu mengubah atau menipu. Seolah-olah melakukan pengambilan data di lapangan, datanya ada tapi kemudian dirubah. Disebutnya falsifikasi. Ketiga, penyimpangannya itu plagiat. Menggunakan karya yang sudah ada tapi tidak diakui kebenarannya, tidak diakui pengutipannya secara memadai. Ini yang kemudian nanti kita pelajari ya tentang plagiasi ini. Kepengerangan tidak sah, menambah mengurangi penulis padahal tidak ikut bertanggung jawab. Konflik kepentingan ketika membuat tulisan tersebut, itu kemudian ada potensi untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, kemudian ada yang disebut dengan pengajuan jamak. Mengirimkan tulisan untuk dipublikasikan berulang-ulang. Kita akan lebih fokus kepada poin yang ketiga ini, yaitu bagaimana ada upaya untuk melakukan plagiasi. Plagiasi itu ada 3 tingkatan. Pertama, yang disebut dengan tingkat ringan. Misalkan plagiasinya kurang dari 2 kalimat. Lalu tingkatnya sedang, 2-10 kalimat. Tingkatnya lebih sedang, agak keberat, 11-25 kalimat. Berat, lebih dari 26 kalimat. Dan yang terakhir, karyanya dibeli. Artinya ada karya orang yang kemudian kita bayar untuk kemudian diakui sebagai tulisan kita. Oke, perlu Anda perhatikan ketika membuat tulisan, hindari 3 hal ini. Pertama, melakukan penjiplakan. Pertama, melakukan plagiarisme. Kedua, melakukan penjiplakan. Dan ketiga, pelanggaran hak cipta. Oke, yang paling mudah itu sebetulnya plagiarismenya ya. Tapi Anda perlu tahu juga, pertama penjiplakan. Penjiplakan itu membuat tiruan. Misalkan Anda mengambil tulisan, sebetulnya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti akan melakukan penjiplakan. Misalkan Anda mau berceramah, maka ceramahnya mengikuti gaya seseorang, maka itu disebut penjiplakan, yaitu membuat tiruan. Proses membuat tiruan itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai kemudian nanti berlanjut kepada 2 poin yang kedua dan ketiganya, yaitu pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Hak cipta, ketika ada orang membuat karya, lalu karyanya tersebut dicatatkan hak ciptanya, maka penggunaan hak cipta tanpa izin dari pembuatnya ataupun pemegang hak ciptanya itu disebut pelanggaran. Misalkan Anda mengambil tulisan, lalu tulisannya itu ada hak cipta di situ, tapi kemudian diakui sebagai karya Anda. Maka itu sebutnya pelanggaran hak cipta. Apa bedanya dengan plagiarisme? Plagiarisme itu penyajian satu karya yang diakui sebagai karya baru, padahal menyalin atau menggunakan yang sudah ada. Plagiarisme bisa berbentuk penjiplakan, atau plagiarisme juga berupa hasil parafrasa. Apa yang disebut parafrasa itu? Parafrasa itu mengambil tulisan orang, gagasannya sama, tetapi kalimatnya dibuat dengan bahasa sendiri. Kalau menjiplakan persis sama. Sedangkan kalau parafrasa, kalimatnya diubah, tapi gagasan dan idenya itu sama. 3 hal ini nanti kita akan ambil, ini berasal dari gagasannya salah seorang ahli di dalam kaitan tentang memerangi plagiarisme ini, yaitu Ida Bagus Syaputra. Ya. Oke, ini yang disebut dengan penjiplakan versus plagiarisme. Yang perlu Anda pahami poin yang di atas ini, tingkat kemiripan, dan poin yang sebelah kiri, keberadaan pengakuan. Jadi kalau kemiripan dan pengakuan ini yang kemudian akan terlihat apakah bentuk penjiplakan atau sudah plagiarisme. Misalkan Anda membuat tulisan, lalu tulisannya sama dengan yang aslinya. Kemudian, dalam keberadaan pengakuannya, ataupun menuliskan sumbernya, itu diakui secara memadai. Maka bagian yang kuning ini disebutnya penjiplakan, tapi bukan plagiarisme. Misalkan apa? Anda membuat kutipan persis sama, di bagian akhir kutipan menyebutkan namanya. Nah, ketika membuat kutipan juga ada aturannya, ketika kalimatnya persis sama, sampai berapa kata ya. Maka itu disebutnya penjiplakan saja.
Dan nanti kita bisa lihat apakah ini terlarang atau boleh. Diperbolehkan bagaimana kasusnya, dilarang itu bagaimana kasusnya. Kedua, serupa dengan yang asli, jadi melakukan perubahan, tapi kemudian tetap diakui secara memadai. Hasil karangan dan bukan plagiarisme. Nah, ini serupa dengan yang asli, yang ini yang kemudian diperbolehkan. Jadi tulisannya dirubah, tetapi kata-katanya diganti, yang kita kenal dengan parafrasa tadi. Kemudian ada lagi, sama dengan yang aslinya, tapi tidak diakui secara memadai. Maka ini disebutnya penjiplakan sekaligus plagiarisme. Jadi plagiarisme itu lebih ke arah bahwa kita tidak menyebutkan sumbernya, tetapi gagasannya kita ambil. Kalau kata-katanya diubah, dan kita menyebutkan sumbernya, maka itu diperbolehkan. Kata-katanya sama, lalu kita menyebutkan sumbernya, yang A ini, maka itu berarti hati-hati. Perlu memperhatikan cara pengutipannya. Kemudian kalimatnya sama, tidak disebutkan, ini yang C. Ini sebutnya plagiarisme dan penjiplakan. Dan yang terakhir D itu, kalimatnya dirubah, tidak disebutkan sumbernya. Maka jelas-jelas bahwa itu adalah hasil karangan dan plagiarisme. Disebutnya juga kecurangan. Nah, sebelum nanti saya perlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda di 4 kelas, ada 29 orang yang membuat tulisan kemarin untuk lomba yang tanggal 15 itu ya. 2 lomba ya, 2 lomba A dan lomba D. Maka Anda harus paham dulu dengan tipe plagiarisme ini. Pertama, plagiarisme itu ada yang disebut dengan intentional plagiarism. Apa intentional plagiarism itu? Yaitu plagiasi yang dilakukan secara sengaja. Orang tahu, lalu kemudian dia paham bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Maka itu disebutnya intentional. Dan ini jelas-jelas adalah plagiasi dalam bentuk kejahatan akademik. Atau kalau di tingkat 1 mungkin disebutnya kenakalan akademik. Kenapa? Ya karena ya tidak tahu mungkin. Nah, karena tahu tetapi kemudian ya masih tahap-tahap awal. Tetapi kemudian kalau sudah tahu lalu kemudian masih tetap melakukan hal itu berarti unintentional plagiarism. Misalkan karena tidak sengaja kita tetap menulis dengan cara menyalin lalu lupa untuk melakukan pengutipan ataupun pengubahan kalimatnya, maka disebutnya unintentional plagiarism. Yang ketiganya inadvertent plagiarism, yaitu kalau ada orang yang lengah, orangnya itu mengabaikan dan tidak mencatatkan kutipan. Apa bedanya dengan yang unintentional? Kalau intentional itu ya memang kesalahannya tidak disengaja sama sekali. Kalau yang inadvertent ini pelakunya lalai, dia tahu tapi kemudian mengabaikan. Lalu cara melakukan plagiarisme. Yang pertama, oke, kalau Anda pernah melakukan ini, bisa nanti kita diskusikan. Pertama, melakukan patch writing. Menyalin teks yang pernah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber originalnya. Anda ngambil dari satu buku, Anda ketik, lalu kemudian tidak disebutkan sumbernya, maka disebutnya patch writing. Kedua, inappropriate paraphrasing, yaitu mengutip, dirubah kalimatnya secara tidak langsung, tetapi bukan melakukan parafrasa, hanya mengganti, menambah, mengurangi kata di dalam satu kalimat atau paragrafnya, dengan tetap menyebutkan sumber citasinya. Berarti di sini kalau dicek nanti di Tunit ini tuh ada warna-warna, tetapi ada beberapa katanya kemudian mengalami perubahan. Disebutnya inappropriate paraphrasing. Yang ketiga, summaries, menyingkat tulisan orang dan tetap tidak menyebutkan sumbernya. Gagasannya diambil, tetapi sumbernya tidak disebutkan. Oke. Yang berikutnya ada juga orang yang melakukan self-plagiarisme, yaitu melakukan plagiat kepada karyanya sendiri. Misalkan text recycling. Contohnya text recycling ini ketika ada orang yang membuat tulisan untuk satu topik dan menggunakan tulisan sebelumnya untuk tujuan yang baru.
Yang kedua, redundant, duplicate publication, mempublikasikan artikel di tempat berbeda tanpa memberitahukan pembaca atau penerbit. Dan terakhir, salami, adalah memecah satu publikasi demi menghindari publikasi lebih luas. Sel plagiarisme ini bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mengerjakan tugas ketika sekali mengerjakan tugas lalu dikirimkan untuk beberapa tugas mata kuliah. Misalkan Anda punya mata kuliah yang tugasnya sama membuat karya, 2 dikerjakan hanya sekali, dipakai untuk 2 kepentingan, maka itu disebutnya self plagiarisme. Hindari hal itu, lakukan pekerjaannya dengan melakukan hal yang berbeda harusnya kalau ada 2 tugas seperti tadi. Lalu dalam Turnitin yang mesinnya kita akan gunakan di dalam cek plagiarisme ini ada yang disebut dengan spektrum plagiarisme. Pertama ada mengcloning, menulis persis sama. Kedua ada Ctrl C, Ctrl V, copy paste ya. Ketiga find replace, mengganti kata-katanya dengan sinonim, tapi isinya tetap sama. Keempat, meremix, yaitu menggabungkan antara tulisan orang dengan tulisan kita sendiri. Meremix itu beberapa tulisan, sehingga menjadi satu tulisan baru. Misalkan Anda mengambil 2 pendapat dari buku A dan buku B, lalu digabungkan, maka disebutnya remix. Recycle, meminjam orang tanpa mencantumkan sumbernya. Hybrid, mengkomunikasikan tulisan orang, dan mencantumkan salah satu sumbernya saja. Mashup, mencampur berbagai tulisan dari berbagai sumber. Ini kalau banyak ya. Kalau remix itu 1 atau 2 menjadi 1. Kalau mashup itu banyak. 404 error, menggunakan tulisan tetapi diberi sumber yang tidak akurat. Ada tulisan Anda lupa lalu mencantumkan sumbernya itu sumber yang salah. Maka itu 404 error. Agregator, melakukan pengutipan secara tepat, tetapi sumbernya hampir tidak ada yang asli. Misal, Anda mengutip tulisan, tetapi tidak pernah baca sumbernya. Anda mengutip dari punya orangnya lagi. Anda ngambil dari internet, lalu dibaca di situ ada sumbernya dari buku, maka Anda kutip dari internet itu dan mengutip bukunya. Padahal bukunya tersebut tidak pernah Anda baca. Maka disebut agregator. Retweet berarti pengutipan secara tepat tetapi terlalu mirip dengan kata atau sumber aslinya. Oke, sebelum sampai ke sini Bapak akan perlihatkan dulu ya. Kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda ketika mengerjakan tugas. Dan dicek plagiarismenya. Oke, ini yang paling aman. Mulai dari 3%, 5%, 8%. Sampai 20% seperti yang Bapak sampaikan kemarin, itu kategorinya aman. Dicek Turnitin, ini kategorinya warna hijau. Di Turnitin itu bisa sampai 25 masih aman. Nah, ternyata mulai ada yang sudah mulai kategori melampaui dari batasan. Lebih dari 20%, ini 21, 24, 30%, 35, 39, itu kategorinya kuning. Nah, yang lebih parah, ketika di atas 50%, bahkan ada yang sampai di atas 75%, itu yang kemudian kategorinya warnanya merah. Oke, Bapak masih mentolerir, apalagi sampai 92%, karena Anda belum tahu. Mungkin saja waktu sekolah dulu tidak pernah diberikan pemahaman materi berkaitan cek plagiarisme ini. Tetapi kalau sekarang sudah diberitahu, di semester berikutnya masih melakukan hal yang sama, hati-hati, berarti Anda sudah mulai nakal. Kalau terus-terusan diulangi kenakalannya, maka Anda sudah menjadi penjahat akademik. Oke, kita cek apa yang menjadi pembedanya bahwa satu tulisan itu kemudian berapa persen yang dianggap sebagai kesamaannya. Oke, kita lihat dulu yang 3%. Ketika diklik, kalau Anda mengecek di Turnitin secara langsung, diklik, misalkan ini ya, maka di sebelah kanan itu ada menu. Di sini muncul ada 3%. Maka kita tinggal klik, lalu nanti akan muncul
kesamaannya dari pub info ini hanya 2%. Dan ini hampir persis sama. Oke, ini yang kemudian dianggap kesamaannya. Nah, nanti akan ada pembahasan bahwa kesamaan itu ditolerir kalau itu dua hal. Pertama, itu adalah kata-kata umum. Yang kedua, kalau kesamaannya itu hanya beberapa kata saja. Misal di sini, membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan. Nah, ini kalimatnya kan umum ya. Maka ini bisa ditolerir. Oke, mana yang kemudian kategori yang berat? Kita cek yang langsung 95%. %92. Oke, bisa dilihat di bagian menu di kanan ini bisa kita cek 92%. Sumbernya dari mana? 56%-nya diambil dari Republika. 18%-nya dari Tribun dan yang lainnya. Kemarin disebutkan ya, maksimal batasnya itu 20% total. Dan dari masing-masing sumber itu maksimal 5%. Nah, ini yang sebelah kanan di bawahnya ini mestinya kemudian tidak boleh lebih dari 5%. Dan ini hampir 100%. Kira-kira menurut Anda, ketika ada orang yang membuat tulisan seperti ini, maka mana gagasannya? Ini kan copy paste ya, menyalinkan secara plek sama seperti yang ada dari sumbernya. Kemudian ini yang kedua, sumber dari yang kedua. Dan sampai akhir tulisannya tidak ada yang berubah. Oke, ini mohon diperhatikan ya. Bapak masih menuliskan namanya, tetapi ini sebagai pembelajaran jangan diulangi seperti ini. Karena sampai nanti Anda membuat skripsi, itu pasti akan ketemu dengan tugas-tugas berkaitan tentang penulisan karya ilmiah seperti ini. Dan jangan melakukan hal yang sama. Oke, kita cek yang kategorinya di 20% dengan sumber rujukan yang kurang dari 20%, kurang dari 5%. Baik, ini contohnya, tapi ya secara total ini memenuhi kriteria 17%. Tetapi secara persumber masih ada kategori 8% ini yang persis sama. Artinya bisa jadi ini kemudian dipakai, digunakan sumbernya dengan tidak memadai. Oke, kalau kita klik persumber, ini akan nampak langsung kelihatan. Kata-kata yang samanya itu diambil dari jurnal mana, dan sumber aslinya seperti apa, lalu sumber yang digunakan itu seperti apa. Jadi muncul seperti ini ya. Ini yang di bawahnya yang persis sama, lalu yang di bagian atasnya itu kemudian yang dianggap sebagai sumbernya. Oke.
Kita lanjutkan ke slide-nya dulu. Bagaimana cara mengatasi agar Anda tidak melakukan plagiarisme? Oke, ke slide lagi. Ya, ini dari Ida Bagus Yaputra tadi, ada gagasan untuk melakukan antivirus plagiarisme dengan istilah aksara. Aksara itu, aknya itu akui, sa-nya itu parafrasa, ra-nya itu integrasi. Akui berarti pengakuan sumber acuannya. Misalkan menyebutkan nama sumbernya dan tahunnya minimal. Parafrasa, sajikan ulang dengan bahasa sendiri. Misalkan Anda membuat tulisan, Anda membuat kutipan dari sumber orang lain, maka lakukan parafrasa, rubah kalimatnya. Integrasi, pengutipan secara langsung. Misalkan ada tanda petik dan nomor halaman. Termasuk integrasi di sini juga menggabungkan antara gagasan punya sendiri dengan gagasan punya orang. Dilarang di dalam satu paragraf itu melakukan membuat tulisan yang full kutipan tanpa menyebutkan gagasan kitanya apa sebagai penulis. Maka harus melakukan integrasi ini. Oke, dari aksara ini alurnya, apakah ada sumber yang digunakan untuk melandasi informasi? Kalau ada, maka akui. Kalau tidak yakin, maka cari akui. Setelah itu, lebih baik jika disajikan dengan bahasa sendiri dibandingkan dengan kutipan langsung. Dan kalau sudah dilakukan, berarti kita melakukan parafrasa. Kalau misalkan tidak bisa, maka sajikan dalam versi aslinya, tetapi gunakan kutipan langsung, yang kemudian disebutnya integrasi. Kalau misalkan kemudian Anda tidak tahu sumbernya, maka perlihatkan ataupun tunjukkan seperti apa proses mendapatkan informasi atau gagasan itu. Ya, ini penerapan aksa ya, plagiat jenis pertama. Kalau plagiatnya itu kurang dari 40%, maka perlu memberikan tanda kutip. Bila lebih dari 40%, maka gunakan menjorok dan satu spasi. Ini dalam bahasa Indonesia sudah sering digunakan, sudah sering dijelaskan ya. Ketika kurang dari 40 kata atau biasanya 5 baris, 4 atau 5 baris, maka gunakan tanda kutip dan kalimatnya masih tetap di dalam paragraf. Misalkan ini, Anjani mengungkapkan bahwa dalam tanda kutip. Ini persis sama. Sedangkan kalau lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 atau 5 baris, maka menggunakan kutipan, menggunakan satu spasi dan menjorok bahwa ini adalah bentuk kutipan. Ya. Oke, kita lihat cara pengecekannya ya, ABC similarity ini. Nanti akan muncul ada 4 bentuk. Ada yang disebut dengan akra, pakra, pra, dan NP. Kalau akra, berarti aknya akui, ra-nya integrasi. Pakra, plagiarisme, akui, integrasi. Sedangkan pra, plagiarisme, integrasi, NP, non-plagiat. Dan P, plagiat, Z, 0. Bila sampai ke tahapan 0, berarti itu sudah bukan lagi plagiat. Kalau NP, non-plagiat, ini bisa diterima. Ya, gambaran secara utuhnya seperti ini. Nanti akan diuraikan bagian satu persatu dari bagian A, B, dan C similarity ini. Mulai yang pertama, kategori yang pertama. Ada yang disebut dengan akra ini ya. Akui integrasi. Lalu pakra. Plagiarisme akui integrasi, pra plagiarisme integrasi. Misalkan, hasil cek kemiripan naskah, apakah ada kesamaan? Apakah kesamaannya perlu diakui? Diakui, lalu sesuai. Maka ini kemudian disebutnya pengecekan dengan akra, yaitu akui integrasi. Jadi diakui sumbernya, lalu kemudian digabungkan, diparafrasa,
maka disebutnya ini non-plagiarisme, bukan plagiat. Bila ada kesamaan tetapi tidak diakui, maka ini kenanya ke pakra, plagiarisme, kemudian akui integrasi. Maka ini disebutnya sebagai plagiat kategori 2. Sedangkan kalau ada kesamaannya, lalu kemudian tidak diakui sama sekali, maka ini plagiat yang ketiga, pra, plagiarisme integrasi. Kalau yang tadi tidak sesuai ya, diakui tapi beda, maka itu tetap dianggap sebagai kesalahan. Yang kedua, ini kategori B, yaitu ada kesamaan, tidak perlu diakui. Kenapa tidak perlu diakui? Karena ini adalah kalimat umum. Misalkan Jakarta ibu kota Indonesia, kan tidak perlu disebutkan karena kalimat umum. Kalau ini adalah ungkapan ilmiah, maka ini non-plagiarisme. Ungkapan non-ilmiah juga tetap ini bukan plagiarisme. Kalau berasal dari saluran atau dokumen yang sama, diterbitkan, terbitan asal, pasca terbit, atau tidak diterbitkan, karya lama, pra terbit, maka semuanya ini adalah non-plagiarisme. Kenapa? Karena ini adalah kesamaan yang tidak perlu diakui. Ketiga, tidak ada kemiripan teks, tidak ada kesamaan, cek dalam bahasa lain, tidak ada kesamaan tekstual, tidak ditemukan indikasi plagiarisme. Jadi, hasil cek kemiripan naskahnya itu tidak ada kesamaan tekstual. Kalau misalkan ada dalam bahasa yang lain, ternyata diterjemahkan, maka itu tetap plagiarisme. Tetapi kalau tidak ada bahasa lainnya kesamaannya juga, maka itu disebutnya non-plagiarisme juga. Oke, kita bisa lihat contohnya ya. Misalkan seperti ini. Ini ada kesamaan tekstual. Yang ini ya. Yang diberikan tanda warna merah ini, hasilnya ini adalah kesamaan teksnya. Butuh pengakuan. Ini diakui tidak? Ada di atas. Syaputra dan Santosa. Ini sesuai? Ya. Diakui dan kemudian ditulis ya. Diintegrasikan. Maka ini adalah non-plagiat akra. Kemudian ada juga kurang dari 40 kata tadi, lalu kemudian diberikan tanda kutip. Lalu ada sumbernya. Jadi ada kesamaan tekstual A dan B, ada pengakuan, butuh pengakuan A, dan sesuai sumbernya itu akra. Maka ini non-plagiat. Lalu berikutnya, ada kesamaan tekstual. Di sini kesamaan. Lebih dari 40 kata tidak sesuai dengan pakranya. Maka ini disebut plagiat. Sumbernya disebutkan, tetapi kata-katanya sama persis dan tidak ada kata tanda kutip. Ya. Jadi kalau kalau kurang dari 4 baris, lalu di dalam paragraf, maka harus ada tanda kutip yang kemudian ini membebaskannya dari plagiasi. Dan perhatikan juga, bukan hanya kutipannya, di bagian atasnya juga ada bahasa sendiri yang disebut dengan gagasan penulisnya. Jadi di dalam satu paragraf itu tidak boleh semuanya terdeteksi berasal dari sumber kutipan. Harus ada bahasa sendirinya. Nah, ini juga plagiat ketika menyebutkan sumber tetapi tidak ada tanda kutipnya bahwa itu penanda. Oke, ini contoh yang lainnya. Ini akra terintegrasi, ada tanda kutip. Ini terintegrasi, ada tanda kutip. Di satu spasikan, menjorok. Dan ini kemudian diparafrasa. Dan ini kemudian diparafrasa. Nah, kalau Anda membuat tulisan, kutipannya itu kalimatnya dirubah, tidak seperti aslinya, maka ini disebutnya parafrasa, disebutnya aksa. Ya. Diintegrasikan di dalam kalimatnya. Sebab tidak terdeteksi ini sama dengan sumbernya. Maka semuanya ini adalah diperbolehkan kalau yang ini.
Tetapi kalau kemudian membuat kutipan tanpa menyebut sumbernya asli ataupun kata-katanya asli seperti sumbernya, tanpa tanda kutip ataupun menjorok, maka itu termasuk kategori yang plagiat. Oke, contoh yang ketiga, ada kesamaan tekstual, butuh pengakuan, ternyata tidak disebutkan sumbernya, tidak diakui. Ini sebutnya plagiat dari integrasinya. Ini apalagi lebih parah ya. Sudah mengambil tulisan orang, tidak disebutkan sumbernya, dan tidak diberikan tanda kutip. Nih, sama seperti ini juga. Kalau yang atas ini ada sumbernya, berarti ini kesalahan tidak ada tanda kutipnya. Kalau di bawah ini persis sama, tapi tidak disebutkan sumbernya. Kemudian ini yang P3, lalu P2 ada kesamaan teks, butuh pengakuan, tidak sesuai, dan tidak diakui. Yang atas disebutkan, yang tengahnya itu tidak disebutkan, yang paling bawah itu disebutkan. Tapi ternyata sumbernya salah. Sutisno 2015 ini tidak dikenal untuk pengutipan ini. Artinya berbeda. Maka disebutnya ini adalah tidak sesuai dan tidak diakui. Oke. Bukan plagiat kalau kalimat dan atau katanya bersifat umum. Seperti yang tadi ya, contohnya. Oke, yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya itu nah, seperti dokumen seperti ini tidak disebutkan plagiat. Meskipun kalau di dalam cek plagiarisme itu termasuk kategori masih terdapat kesamaan. Kemudian yang lainnya, kalau sumbernya dan penulisnya itu sama, misalkan dari sumber yang pernah dibuatkan tapi tidak diterbitkan, lalu ditulis ulang, nah ini nanti di artikel jurnal ya, maka itu disebut non plagiat. Kenapa? Karena sumbernya dari penulis yang sama, yang satu hasil penelitian, yang satu dipublikasikan. Oke. Contoh-contoh yang lainnya itu bisa, oke, kita coba lihat beberapa contoh dari tadi yang sudah cek plagiarisme ya. Kita coba cek yang 16%. Nih, mulai yang dari sini. Ini kelihatan ya. Dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, memanggil. Ini persis sama, lalu ada yang dirubah beberapa atau tidak terdeteksi beberapa di antaranya. Maka ini adalah plagiat dan kemudian tidak menyebutkan sumbernya. Oke. Jadi terkadang begini, ketika kita membuat tulisan, kita merasa bahwa kita mengutip dari sumber A. Ternyata dicek plagiarisme, itu sumbernya yang kita tidak sebutkan. Maka mesin cek tune it ini akan mendeteksi sumber yang terkategorikan apapun sumbernya. Bisa jadi satu paragraf ini dikutip di banyak tempat. Maka kemudian ketika tune ini menemukan dari satu sumber, maka dia akan menyebutkan sumber ini saja. Mungkin saja dicek kedua, bisa jadi sumbernya nanti akan menjadi berbeda yang kedua. Oke, kita sambil lihat tulisannya ya. Pertama, kalau yang disebut dengan esai, mulai dari judul. Judulnya tidak boleh persis sama dengan tema dari lombanya. Kemarin kan lombanya itu kalau tidak salah representasi agama di dalam literasi ya. Maka judulnya itu jangan sama, literasi representasi agama dalam literasi. Apa yang kemudian menjadi gagasan kitanya kalau kemudian tema dari lombanya itu sama dengan tulisan kita? Oke, ini sudah bagus. Sastra dalam dakwah di era modern. Perhatikan cara menggunakannya.
penggunaan kata ya, di itu tempat. Di sini ya, di era modern. Maka kalau di-nya merujuk ke tempat, itu harus dipisah. Beda dengan dalam kalimat pertama ini, sangatlah dianjurkan. Ini kan kata kerja. Jadi di-nya disatukan, jangan dipisah. Ya. Kalau judul, upayakan judul itu huruf besar untuk kata-kata kuncinya. Sastra, dakwah, era modern. Dalam dan di-nya itu hurufnya kecil. Ini oleh Muhammad Maulana sudah bagus. Bagaimana cara membuat tulisan di dalam esai itu? Kalau tulisan, di mana-mana pun, tulisan itu pasti terbagi kepada 3. Pertama, pembuka. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Maka ketika membuat tulisan paragraf awal, upayakan tulisannya itu adalah tulisan pembuka. Misalkan, di sini sastra dalam dakwah di era modern. Di sini kemudian menyebutkan, berdakwah dianjurkan untuk semua umat. Dakwah, bertukar pikiran. Jadi bercerita dulu hal yang umum, dimulai di awal itu. Lalu setelah itu mulai masuk kepada gagasan inti dari tulisan kita. Nah, harus diperhatikan juga tentang titik koma. Di sini spasi sebelum koma ini ya. Ini juga kelihatan bahwa penulisnya tidak memperhatikan. Kemudian huruf kapital, Islam, Allah, itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai salah. Ataupun juga pengutipan, bukan pengutipan, penggunaan kata-kata asing, bahasa Arab, bahasa Inggris yang belum diserap di dalam kamus. Nah, gagasan yang ada di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu kemudian diurutkan. Lihat gagasan pertamanya berbicara apa, gagasan kedua apa, ketiga apa, dan berikutnya. Jangan lalu kemudian memilah gagasan itu menjadi 2 paragraf, kecuali kalau gagasannya berbeda lagi. Atau menyatukan beberapa gagasan di dalam 1 paragraf. Oke ya. Lalu yang terakhir, ini sampai penutupnya. Penutup itu bisa berbentuk ringkasan, bisa berbentuk anjuran juga, bisa juga berbentuk saran, pengembangan ke depannya. Nah, yang paling penting, upayakan kalau di dalam tulisan esai seperti ini, jangan membuat bulleting dan numbering. Apa bulleting? Seperti ini. Identifikasi topik bahasan, melihat dan menganalisis perkembangan yang harus dipersiapkan generasi Islam. Ini kan pointer ya. Bulleting. Jangan membuat bulleting seperti ini. Apalagi 1, 2, 3 dengan angka. Karena ini tulisan esai, paragraf saja buatnya. Bagaimana Pak kalau saya ingin membuatkan gagasan itu dikelompokkan? 1, 2, 3, maka gunakan kata di depannya. Habis baterainya. Bagaimana cara membuatnya? Misalkan di sini pertama. Nah, di bagian atasnya disebutkan juga. Dakwah melalui sastra sudah dilakukan oleh Wali Songo. Di antaranya melalui media. Pertama, wayang golek. Ataupun pertama, seni suara. Melalui macapat, syair. Kedua, melalui pertunjukan. Seperti wayang golek. Berceritalah 1 paragraf dari masing-masing poinnya. Sehingga nanti akan kelihatan sistematika dari tulisannya itu. Lalu hal yang lainnya yang diperhatikan, ini jumlah katanya itu 1004. Yang diminta kemarin itu minimal ya 700. Ya, nggak apa-apa lah mungkin sampai di 1000 kata seperti ini. Tapi jangan lebih dari yang dimintanya, karena nanti dianggapnya berlebihan. Justru semakin ringkas, gagasan yang ada di dalam tulisannya itu harus semakin nampak kelihatan. Jangan sampai kemudian terjadi kesalahan. Baik. Dari contoh ini, maka paling tidak Anda sudah bisa mulai tahu ya, bagaimana cara membuat tulisan di dalam esai. Sehingga betul-betul bisa menghindari hal-hal yang salah. Nah, kalau mau menulis,
lalu ingin mengetahui apakah kata-katanya itu sudah diserap atau belum, maka cek di KBBI Kemendikbud. Sudah ada secara online ya, KBBI daring. Sederhana saja, misalkan, mana yang benar? Salat, salatnya itu S-A-L-A-T atau S-H-A-L-A-T atau S-O-L-A-T. Menurut Anda mana yang benar? Coba oke. Salat Pak biasa nggak ada H. Sebutkan. Dieja. S-A-L-A-T. Nggak tahu ada H. Tapi kayaknya nggak ada deh. Kalau menggunakan S-H-A-L-A-T. Nah, di sini Bukan deh. tesaurusnya itu harus merujuk ke salat. Jadi tanpa H. Iya, tanpa Maka H. gunakannya ini, salat. Bentuk tidak bakunya, sholat, 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 sholat. Cara bacanya gimana? Sholat. Ya, jadi meskipun tulisannya salat, jangan dibaca salat. Tetap dibacanya dalam bahasa Arabnya, sholat. Ya, ini yang sering salah ketika ada orang yang kemudian membuat tulisan lalu menjadi salah. Oke, coba Patra. Bagaimana cara penulisan serapan Ramadan? Dieja, Pak. Ya, Dieja. R-A-M-A-D-H-A-N. Ramadan tidak dikenal. Yang benar itu Ramadan begini, tanpa H. Karena di sini ada penjelasannya ya. Ini bentuk tidak bakunya. Dibacanya apa? Ini? Ramadan. Bukan Ramadan. 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 Ya. Jadi banyak pembaca berita Ramadan, Ramadan, Ramadan. Padahal kita tetap membacanya dengan bacaan bahasa Arabnya, Ramadan. Oke. Apalagi kata-kata yang biasanya salah ketika ditulis. Nur Fahriza. Iya Pak. Yang benar apotek atau apotik? Apotek. Apotik. Salah, apotik itu salah. Harusnya apotek. Apotek. Ya. Jadi sering baca KBBI ini ya. Ketika mau membuat tulisan, lalu Anda belum begitu yakin apa kata-kata yang benarnya itu. Contoh misalkan Muhammad atau Muhammad. Ini yang paling sering salah itu. Al-Quran. Mana yang benar? Al-Quran begini, Al-Quran pakai strip, Al-Quran strip dan koma. Pakai strip itu yang gitu Pak, betul. Koma. Iya Pakai itu. strip dan kayak gitu. Dan koma di atas. Iya. Tidak hanya itu ya. Itu contoh itu. Ya. Sekarang yang diakui itu adalah Al-Quran. Sudah tidak diakui yang Al-Quran. Apalagi Quran begini. Bagaimana? Nah, ini sebetulnya aturan baru ya. Kemarin karena ada usulan dari Pentahsis Bahasa, Lembaga Pentahsis Quran, minta supaya Al-Quran ditulisnya sama persis seperti ini. Nah, Al-Quran yang di KBBI terbaru itu sebetulnya begini penulisannya. Tapi ternyata ini sudah tidak dipakai. Hadis. HDTS atau hadis langsung? Hadis langsung Kak. Oke, kita lihat HDTS dulu ya. Tidak ditemukan. Yang diketahui itu hadis begini.
Pak, bagaimana di buku kan HDTS, ada buku juga yang menyebutnya Al-Quran yang tadi. Maka jangan lihat ke buku, tapi lihatnya ke KBBI. Kedua yang harus diperhatikan, selain KBBI ada yang disebut dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana cara membuat huruf kapital, penulisan kata dasar, pemakaian tanda baca, termasuk ketika kita mengutip, menyebutkan judul. Misal, di sini kutipan tanda petik. Nah, di sini ada aturannya, tanda petik itu dipakai untuk apa saja. Nah, Anda bisa baca lah ya. Lebih lengkapnya di sini ada Huruf miring apa? Astagfirullahaladzim. mengapit petikan langsung, mengapit judul. Nah, seperti judul-judul itu harus ada tanda kutipnya. Kalau Anda menyebutkan buku, misalkan tadi ya, ada yang menuliskan judul-judul buku kan, karena itu judul maka harus ada tanda kutip di situ. Atau boleh juga membuat hurufnya miring, karena ini judul buku. Tapi jangan tanda kutip. Jadi ada dua cara ya untuk menggunakan judul. Oh, kalau di sini bab buku yang diberi tanda kutip. Kalau judul bukunya itu hurufnya miring. Nah, ini aturan-aturan di PUEB. Tolong diperhatikan, termasuk cara menggunakan tanda koma. Tadi kan ada yang salah ya, tanda komanya. Misalkan tanda koma, maka di sininya tidak boleh ada spasi sebelum koma berikutnya. Dan kata berikutnya itu tidak boleh lalu kemudian di huruf besarkan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, tetapi melainkan sedangkan. Ini sering banyak yang salah. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Jadi harus ada koma di situ. Jangan saya ingin membeli kamera, tetapi saya belum punya, tetapi uang saya belum cukup. Tanpa koma. Nanti tidak enak dibacanya juga. Kalau ini kemudian menjadi enak. Maka betul-betul perhatikan ini di dalam hal teknis untuk penggunaan parafrasa ini. Nah, kalau kemudian mau menggunakan kata-kata asli, maka gunakan huruf miring. Misalkan, nah ini judul buku ya. Bahasa daerah atau bahasa asing. Upacara Pesyuk. Kemudian nama ilmiah buah manggis, Garcinia. Weltan scone, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika ini adalah nama dalam ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, maka harus di huruf miringkan. Oke, jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan betul-betul selain tadi cara pengutipan yang benar. Karena ini hal-hal teknis yang seringkali kurang diperhatikan oleh mahasiswa. Balik lagi ke yang tadi, sekarang bagaimana Pak kalau saya sudah membuat tulisan lalu ternyata terdeteksi plagiarismenya? Perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, kalau kita mau menyebutkan bahwa itu sumbernya sama, berasal dari sumber tertentu, maka upayakan, oh ini dulu ya, coba di share screen dulu sedikit lagi. Satu contoh saja ini. Bila Anda mendapatkan persentasenya, lalu di dalam persentasenya itu di bawah 20%, per sumbernya itu kurang dari 5%, maka sebetulnya sudah tidak perlu lagi ada perubahan. Tetapi sebetulnya akan lebih baik kalau kemudian melakukan perbaikan. Mulai dari sini, sambil belajar saja ya. Dakwah adalah suatu proses penyampaian bla 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 sampai akhir. Ini kan sumbernya persis sama. Maka kalau mau menggunakan paragraf ini, upayakan berikan sumbernya. Ini sumbernya dari siapa? Atau di bagian depan. Menurut Asmuni Sukir, dakwah adalah
Baru di sini ada tanda kutip. Perhatikan juga, kalau Anda membuat satu paragraf, jangan sekedar hanya kutipan orang seperti ini. Berikan di bagian awalnya itu, atau di bagian akhir, gagasannya, gagasan punya sendiri. Misalkan, kalau di sini proses penyampaian. Banyak orang melakukan dakwah sekalipun mereka tidak memiliki ilmu. Menurut Asmuni Sukir, dakwah sebagai proses penyampaian, bla bla bla. Nah, kalimat yang awal tadi itu adalah kalimat kita. Maka biasakan untuk membuat kalimat awal itu gagasan kita. Baru setelah itu, buatkan kutipan dari sumber yang lain. Gunakan yang aksara tadi, akra atau pakra, yang terhindar dari plagiasinya. Nah, contoh seperti ini. Kalau ini paragraf awalnya itu adalah tulisan sendiri. Nah, paragraf yang keduanya ini sumbernya dari orang. Pak, bagaimana kalau saya tidak mau menyebutkan sumbernya? Maka jangan menggunakan gagasan yang ada di sini. Boleh Anda mendapatkan inspirasi, tetapi gagasannya tidak boleh sama. Kata-katanya juga tidak boleh sama. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan. Kalau di Paraprasa ya, berdakwah diganti dengan ceramah. Ataupun berdakwah itu tabligh. Bukan kewajiban, bukan tugas yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh para ulama, kiai, atau siapapun, oleh para tokoh agama. Maka kalau gagasannya masih tetap sama di Paraprasa, itu tetap harus disebutkan sumbernya. Tetapi kalau Anda baca kalimatnya lalu mendapatkan insight, oh menurut penulis begini, kalau menurut saya sih begini. Beda misalkan tulisannya. Kalau ini berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan para ulama, tetapi perintah dari Allah dan Nabi Muhammad secara langsung pada setiap individu. Berarti kalau begitu, saya mau membuat gagasan yang baru. Sudah, kalau saya tidak mengikuti ke kalimat ini, saya akan menyebutkan berdakwah itu menjadi kewajiban manusia karena manusia, berdakwah menjadi kewajiban umat Islam karena umat Islam berharap ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, itu kan berbeda ya, gagasannya itu. Maka dengan cara begitu, tidak perlu dikutip lagi sumbernya, tidak perlu lagi disebutkan sumbernya. Ya. Oke, jadi bagi yang lebih dari 20%, maka wajib untuk memperbaiki, setelah itu mengirimkan kembali hasil perbaikannya untuk dicek lagi. Bapak ini memberikan kesempatan ya, untuk semuanya. Kirimkan, lalu nanti akan mendapatkan hasil cek plagiarismenya. Setelah itu, perbaiki kalau lebih dari 20% dan per sumbernya itu lebih dari 5%. Setelah itu, kirim lagi perbaikannya dan cek lagi. Nah, kalau yang sudah lebih dari 16%, maka Anda tidak perlu mengecek lagi, tetapi perbaiki saja yang ada di dalam tulisannya tersebut, sehingga kemudian itu bisa menghindari dari plagiarisme tadi. Mungkin saja kalau di Tune It In itu, meskipun sudah ada tanda kutip, itu tetap dianggap sebagai similarity. Ini kan istilahnya similarity ya, kesamaan. Kalau sudah ada tanda kutip atau menjorok, maka tetap diberikan itu yang ditolerir sampai 20% tadi. Ya, nanti kalau skripsi karena berjumlah halamannya lebih banyak, itu sampai 30% diperbolehkan untuk kesamaannya. Tetapi kesamaannya bukan kesamaan seperti ini, tetapi kesamaan tadi. Sumbernya dikutip sama, istilah-istilah yang umum, sumber-sumber yang kemudian diperbolehkan untuk digunakan, tetapi tidak harus menyebutkan sumbernya. Oke, gitu ya. Sekarang bagi yang belum mengerjakan bagaimana Pak? Bagi yang belum mengerjakan, Bapak berikan kesempatan selama 3 hari ini untuk mengirimkan sumbernya, untuk mengirimkan hasilnya. Berarti sekarang hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai hari Sabtu, itu Anda buatkan tulisan termasuk untuk yang pengiriman lomba deadline-nya tanggal 1 Agustus. Hari Minggu,
nanti akan dicek seluruhnya dan dikirimkan. Nah, susah ya untuk dikirim satu persatu. Nanti dibuat saja satu folder, Anda bisa cek di situ tulisan yang sudah dibuatnya. Tulisan hasil cek plagiarismenya. Dan hari Senin kalau masih ada yang perbaikan, biar kemudian di bawah 20%, nanti kirimkan ulang. Lalu setelah itu di hasil perbaikan, hasil cek plagiarismenya dikirimkan lagi. Setelah sesuai di bawah 20%, maka boleh dikirimkan kepada panitia lomba. Ya. Dan nanti Bapak akan membuatkan satu Google Form yang wajib Anda isi dengan tugas esai ini di minggu depan. Termasuk berapa persen hasil dari cek plagiarismenya. Pak, bagaimana kalau saya melakukan pengecekannya di luar, bukan yang Bapak sediakan? Boleh, tetapi harus diperlihatkan hasil pengecekannya ke Bapak secara lengkap. Jangan sekedar hanya halaman presentasinya saja. Itu bisa dilakukan dengan berbayar ya. Ada yang bayar, ada yang minta bantuan ke temannya yang lainnya. Tetapi upayakan untuk pengecekannya itu dengan benar. Jangan sampai nanti kemudian merugikan diri sendiri gara-gara tidak benar cara pengecekannya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Yang merasa, oke, Bapak memberikan toleransi bagi yang kemarin sudah kebagian harusnya tanggal 15, lalu tidak mengirimkan tugas, maka japri ke Bapak untuk berganti kelompoknya. Tetapi cari kelompok yang belum banyak jumlah anggotanya. Misalkan ada kelompok yang lain 6, ini masih 5, maka beritahukan ke Bapak untuk pindah ke kelompok yang itu. Jangan sampai nanti kemudian numpuk di satu kelompok yang sudah banyak. Ya, jadi perhatikan, untuk tugas esai ini, terakhir pengiriman hari Sabtu, hari Minggu akan dicek plagiarismenya, lalu kemudian perbaikan lagi, hari Senin depan itu sudah terkirimkan semua, dan kita rekap. Karena pertemuan di minggu berikutnya, kalau tidak salah tanggal 28 itu sudah masuk UAS. Kita harus sudah fokus untuk pengerjaan UAS, untuk persiapan menuju ujian akhir. Dan kita targetkan minggu depan sudah selesai, kita akan buatkan jadi buku sambil menunggu pengumuman dari lomba-lomba tersebut. Biar nanti kemudian selesai UAS, sudah jadi buku yang nanti Bapak akan jadikan editor. Bapak jadi sebagai editornya. Yang penting, tadi, hasil cek plagiarisme di bawah 20%. Kalau ada yang tidak melakukan perbaikan, di bawah 20%, Bapak akan tolak untuk masuk kepada kumpulan tulisan di dalam buku tersebut. Ngapain juga mengumpulkan tulisan yang itu bukan gagasan dari penulisnya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang bertanya? Oke. Mau bertanya, Ki? Mau Pak, satu. Ya. Bapak, kan tadi Bapak sudah sampaikan, misalkan yang pada bagian awal penulisan itu harus menyertakan gagasan kita bagusnya. Setelah itu baru misalkan ada gagasan dari orang lain, beserta harus mengutip sumbernya. Betul. Atau pengarangnya. Nah, apakah kalau misalkan kita sudah membuat gagasan dan juga setelahnya menyertakan pengarangnya, kalimat setelahnya menyertakan pengarangnya, apakah pas dicek itu tetap kita itu masuk ke plagiarisme, Pak? Ya, kalau membuat tulisan dan tulisannya itu adalah gagasan punya sendiri, maka pasti tidak akan muncul di dalam pengecekannya. Kecuali kalau gagasan tersebut ya juga sama mengutip dari punya orang. Jadi jangan sampai kutipannya itu, jangan sampai gagasannya mengambil dari kutipan orang lain. Lihat saja, gagasan kita mau berbicara apa sih di paragraf ini? Oh, saya mau berbicara dakwah di masa Wali Songo. Ya sudah,
buat dulu gagasan kita. Apa yang menjadi gagasannya? Tokoh-tokoh agama Islam di zaman dulu seperti Wali Songo memberikan perhatian khusus kepada seni sebagai media dakwah. Nah, berikutnya boleh mengutip, boleh memberikan penjelasan dari gagasan kita. Saya ingin dengan kutipan punya orang, boleh ambil kutipannya. Tapi saya mah udah saja menjelaskan lebih lanjut dari gagasan utama itu. Lanjutkan. Seperti Sunan Bonang menggunakan gamelan, Sunan Kalijaga dengan menggunakan seni sastra. Terus jelaskan penjelasan dari gagasan utama tadi yang awal tadi di kalimat pertama. Kalau dicek plagiarisme itu pasti tidak akan muncul kesamaan. Kenapa? Karena gagasan kita itu kalimatnya dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak mungkin akan terdeteksi. Ya. Gitu. Yang tidak boleh itu ketika kita membuatkan kutipan di paragraf itu lalu tidak dibuat tulisan kita sendiri. Tidak ada gagasannya gitu. Pak, bagaimana kalau gagasannya disimpan di akhir? Boleh. Kita mengutip dulu misalkan dari satu sumber, setelah itu kita berikan ringkasannya. Contoh misalkan Ahmad Sarbini menyebutkan dakwah sebagai kegiatan totalitas dalam kehidupan para penyampai keagamaan. Nah, lalu di bagian akhirnya dengan demikian sebagai dai kita wajib memberikan perhatian penuh ketika bertugas ketika melaksanakan tugas di masyarakat. Nah, itu kan berarti ada gagasan kita di bagian akhir yang merangkum apa yang menjadi kutipan atau penjelasan di bagian awalnya. Kalau yang di awal itu disebutnya deduktif, kalau di akhir gagasan kitanya disebutnya induktif. Begitu ya? Oke. Baik. Baik, Bapak, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, sekali lagi Bapak minta yang tadi belum ngisi absen, tuliskan hadir di chatnya ya. Ini ada 37, yang sudah ngisi seperti 37. Tadi kalau tidak salah lebih dari 40 ya. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti kehadiran Bapak akan rekapkan dan Bapak kirimkan ke absen, ke grup WA. Nah, ini masih ada 2 orang. Oke. Tidak ada lagi yang bertanya? Oke. Oke sajalah yang menjelaskan. Bagi yang sudah mengerjakan tugas ini dulu. Oke, sudah mengerjakan esainya belum? Belum, Bapak, baru baca-baca materinya. Bagian lomba yang mana? Yang difabel. Difabel itu yang B atau C? Saya lupa, Pak, tapi yang apa namanya? Hal apa yang harus dilakukan supaya yang difabel itu apa namanya? bisa berkontribusi gitu di masyarakat. Oke. Kapan harus menyerahkan hasil tulisannya untuk dicek maksimal? 20. Bukan deadline-nya, pengerjaannya. Pengerjaannya? Oh, yang tadi yang kata Bapak, Ya. 3 hari lagi. 3 hari. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Diceknya hari? Minggu. Kalau masih plagiarisme di atas 20%, harus diapakan? Boleh langsung chat Bapak, nanti dimasukkan ke grup yang kosong, yang maksudnya masih kurang. Bukan. Kalau hasil cek plagiarismenya di atas 20%. Oh, di atas 20%? Bisa diperbaiki. Bapak Harus diperbaiki. harus diperbaiki. Bapak memberikan kesempatan untuk memperbaikinya dan nanti dicek kembali. Bisa kembali membuat kembali esainya kan Pak, atau kalau misalkan mau bukan membuat lagi, memperbaiki gitu. saja. Nanti hasil ceknya dicek diperbaiki dulu, lalu dicek kembali. Kalau sudah di bawah 20%, baru kemudian dikirimkan. Kalau sejak awal sudah di bawah 20%, berarti tidak perlu lagi memperbaiki, langsung dikirim. Oh iya, mohon maaf Pak, maksud saya jika yang seharusnya deadline tanggal 15 belum mengumpulkan, nah masih dikasih kesempatan sama Bapak. Oh iya, maaf saya salah paham Pak. Oke, gitu ya, paham yang lainnya? Ya. Itu tugas yang
Mohon segera diselesaikan ya, biar tugas ini sudah tidak lagi dipikirkan, tapi sudah langsung dieksekusi. Bapak kira itu sebagai penjelasan berkaitan tentang perkuliahan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya mungkin ada penjelasan dari Bu Prita berkaitan tentang persiapan menghadapi ujian akhir semester. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti Bapak akan sharekan file ini di e-notes ya, supaya Anda bisa baca-baca kembali dan memperhatikan supaya tidak mengulang. Bapak masih mentolerir kalau sekarang ketika mengetik itu masih copy paste. Tapi harapannya ke depan sudah tidak lagi melakukan itu. Buatlah gagasan sendiri, kutip dengan memadai, sebutkan sumbernya, dan gunakan integrasi untuk menggabungkan sesuai dengan aturan cara penulisan. Termasuk juga gagasannya harus ada di setiap paragraf itu. Saja, terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.